Kalau Anda punya budget misalnya 1,7 jutaan dan butuh sepatu diskonan yang berkelas, ini adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau misalnya harganya masih retail 2,9 juta, halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Nggak kerasa Air Jordan 39 udah kelihatan digunakan pemain basket. Nah, sebelum itu kita mau lengkapi dulu reviewnya Air Jordan 38 sekarang versi yang low. Nah, untuk yang penasaran dengan sepatu ini karena harga retailnya mahal tapi sekarang lagi banyak diskon, saksikan video ini sampai selesai. Kita mulai bahas dari boxnya dulu, dan ini box yang sama dengan Air Jordan 38 versi yang regular. Uniknya adalah dia move to zero seperti ini tapi masih menggunakan plastik. Jadi masih nggak polos kayak Cosmic Unity tapi nggak apa-apa. Dan ini box yang simple jadi nggak mencirikan sepatu mahal. Oke, lanjut ke sepatunya. Sekarang udah nggak ada logo Jordan di bagian belakang tapi jadi lebih kompleks seperti ini. Tapi ada logo Jumpmannya di depan kayak gini. Kemudian ada lagi tulisan 38 di sini yang Romawi. Lalu ada lagi di insole kayak gini. Dan sama kayak yang versi sebelumnya, ada juga logo Jumpman di tengah. Lalu di depan kayak gini. Overall emang tampilannya simple banget sama kayak yang 38. Nah, buat Anda yang sudah dewasa biasanya suka nih Air Jordan sekarang lebih simple dan potongannya pendek kayak gini. Jadi lebih nyaman untuk berpergian. Oke, secara keseluruhan karena harga jualnya mahal dan menurut saya sepatu ini simple banget dengan harga segitu tapi tampak berkelas, jadi nilainya tetap 9 untuk desain dan detail. Lanjut soal traksi, dan sama aja dengan Air Jordan 38 versi yang regular. Tanpa outrigger, kemudian ini juga polanya ke segala arah kayak gini. Emang ini sepatu juga nyaman banget untuk digunain di lapangan yang keset. Kemudian untuk di lapangan kayu yang bersih, ini juga bakalan bunyi cacit-cacit. Lagi pula dia kalau untuk berhenti lurus, pakem banget karena di depannya cukup agresif seperti ini. Dan untuk Anda yang berhenti ke samping, kayaknya ini bisa dijadiin pijakan yang tepat untuk Anda berhenti. Lantas untuk transisi, ini lebih menyenangkan sebenarnya daripada yang Air Jordan yang regular, tapi masih kurang fleksibel karena bisa dibilang agak kaku ya. Terutama ini penggunaan TPU-nya besar banget di sini untuk memagari cushionnya. Jadi menurut saya kurang nyaman untuk lari-larian. Ngomongin soal durability-nya cukup tebal kayak gini, tapi kayaknya dengan harga retail 2,9 jutaan Anda tentu nggak tega untuk menggunakan sepatu ini di lapangan outdoor, terutama yang permukaannya kasar. Secara keseluruhan nilainya 8,3 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Nah, sekarang kita beranjak ke bantalan. Bantalan juga sama dengan yang versi regular. Nyaman banget, dia pakai Cuslon 3.0 yang empuk banget, nggak butuh waktu break in. Kemudian dia juga masih menggunakan Air Zoom Strobel yang penuh banget dari belakang sampai ujung depan ini. Ini nyaman banget buat Anda yang suka lompat-lompatan dan nggak ada masalah karena cukup stabil dengan dipagari TPU seperti ini untuk menggantikan ISO plate yang ada di Air Jordan 34 misalnya. Nah, kalau Anda bandingkan dengan yang seri sebelumnya, ini juga terasa lebih stabil ketika mendarat karena dia tuh tidak mengompres berlebihan, dan buat Anda yang punya bobot besar menggunakan 38 nggak ada masalah sama sekali. Setup seperti ini jarang digunakan sama pemain yang bobotnya kecil, yang biasanya lebih suka court feel ataupun sepatu low to the ground, karena di Air Jordan 38 ini terasa tinggi-tinggi banget. Jadi lebih cocok buat yang beradu rebound, buat Anda yang suka lompat-lompatan, ketimbang Anda yang suka gocek-gocek dan lari ke sana kemari. Secara keseluruhan untuk cushioning nilainya 8,8 dari 10.
buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini tapi misalnya nggak sempat mencobanya langsung di toko, saya saranin aja nih, karena sekarang lagi banyak banget diskon, cek aja headshoes.store. Nah, di sana ada sepatu-sepatu kayak gini dengan harga yang setengahnya dari harga retail. Untuk memilih size, saya sarankan pilih aja true to size karena di bagian depannya ini cukup nyaman, nggak butuh waktu break in, dia juga nggak terlampau tebal, jadi nggak bikin kaki Anda kesakitan apalagi kepanasan. Oke, jadi langsung aja pilih true to size untuk sepatu ini. Sekarang kita mengomentari bahan atas, dan untuk colorway ini mirip sama yang kita review yang versi regulernya. Tapi kalau yang versi regulernya itu putihnya di atas ini dan hitamnya di samping, sekarang kita balik. Yang ini putihnya di samping dan hitamnya di bagian tengah. Yang menarik adalah dia pakai nubuck di bagian sini yang membuatnya tampak berkelas seperti Jordan Retro. Kemudian di bawahnya dia pakai kulit sintetis. Kemudian di bagian samping bawahnya ini dia ada rajutan, lalu di atasnya ada tekstil yang permukaannya enak banget buat dipegang. Berasa kayak sepatu mahal gitu. Di belakang juga sama. Dan dia juga menumpuk dengan kulit sintetis kayak gini. Jadi kehadiran aksen-aksen ini bikin dia tampak keren dan membuatnya terkesan lebih complicated ketimbang yang versi biasa. Lanjut ngomongin lidahnya. Lidahnya ini uniknya nggak ada bedanya sama versi reguler. Tapi celakanya dia di bagian belakangnya itu lebih pendek, agak awkward nih. Lidahnya tinggi banget dan dia punya padding juga nggak terlalu tebal nih. Beda banget sama yang 37 karena di 37 itu ada padding yang sampai keluar-keluar gitu ya. Kalau ini nih lebih polos gini, tapi kayaknya untuk membuatnya lebih kesat dia punya jahitan-jahitan kayak gini. Jadi lebih menarik aja gitu, dan tentu akan lebih nyaman untuk Anda gunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian untuk talinya nggak ada ubahannya, dan ini talinya panjang banget ya. Kalau Anda nggak ikat sampai yang paling atas ini, bisa dilihat sepanjang ini, dan saya sarankan Anda ikatnya 2 kali aja, karena kalau nggak gampang kelepas. Ini talinya agak gepeng gitu, walaupun dia nggak licin kayak sepatu-sepatu murahan. Oke, lanjut ke lidah bagian bawah. Nah, lidah bagian bawahnya ini berlubang banyak kayak gini. Dan dia walaupun tidak terlalu tebal, tapi dia pakai tekstil yang terasa berkualitas. Dipegang-pegang gini tuh nyaman aja gitu rasanya. Berasa kayak gunain sepatu mahal. Dan kalau Anda gunainnya di lapangan yang panas, ataupun Anda gunain untuk misalnya berpergian keluar, kayaknya tetap nyaman-nyaman aja nih. Karena dia penuh banget ventilasinya, dan dari samping sampai bagian lidah, ini banyak banget lubang yang membuat kaki Anda tentu tidak mudah kegerahan. Sayangnya secara keseluruhan ini terkesan simpel banget sih, apalagi mengingat harganya 2,9 jutaan. Tentu Anda ingat dengan harga segitu ada lining yang menarik-menarik banget batas atasnya, dan ini terasa ketinggalan zaman dengan menggunakan tekstil ataupun gunain nubuck yang hanya sedikit gini. Nah, jadi nilai secara keseluruhan saya berikan 8 dari 10. Sekarang kita bahas soal kunciannya, dan ini beda banget sama yang versi tinggi. Kalau di versi tinggi itu walaupun berat, dia tuh terasa jaga kakinya tuh aman banget. Tapi untuk yang versi pendek ini, saya rasa yang membuatnya aman hanya di bagian tengahnya aja. Jadi kalau Anda mendarat di bagian tengah ini tentu nggak akan goyang kemana-mana. Tapi kalau Anda misalnya mainnya eksplosif, gerak-gerak terus dan sepatunya agak besaran, di bagian tumit ini pasti gampang banget slip. Karena rumah tumitnya tidak terlalu dalam, dan kalau Anda pakai kaos kaki yang tipis dan juga licin, misalnya kaos kaki yang print-printan gitu, ini gampang banget slide di bagian sini. Apalagi dia lidahnya awkward banget, dia lidahnya tinggi. Jadi kalau Anda ikatnya kencang, dia tuh bagian atasnya kayak ngebungkus gitu, sementara di belakangnya kayak masih ada sisa-sisa ruang yang menurut saya kurang nyaman. Oke, untuk gocek-gocek saya rasa juga kurang enak karena di depan ini kaku banget, ada plastik lagi. Kanan dan kiri ini emang fungsinya bikin kaki tetap stabil walaupun suka gocek-gocek, tapi menurut saya kurang fleksibel. Dengan bahan kayak gini, saya mendingan beli sepatunya Devin Booker ketimbang Air Jordan 38. Apalagi tentu harganya di secara retail akan lebih murah.
Nah, ikatan tali kalaupun sampai atas juga saya rasa kurang membantu, apalagi kalau Anda milih size-nya misalnya kebesaran 1 cm itu kayaknya nggak akan nyaman. Jadi secara keseluruhan untuk kuncian di 7,5 dari 10. Well, secara keseluruhan sepatu ini emang oke punya. Kalau Anda punya budget misalnya 1,7 jutaan dan butuh sepatu diskonan yang berkelas, ini adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau misalnya harganya masih retail 2,9 juta, kayaknya mendingan beli sepatu yang lain yang lebih murah dengan performa yang sebenarnya di atas ini. Ini mungkin mahal karena membawa nama Jordan Series dan juga tampilan sepatunya ikonik banget karena dia masih mengingatkan kita dengan Jordan 8 ataupun Jordan 28. Tapi secara keseluruhan 38 Low ini tidak terlalu spesial. Mungkin beberapa warna yang menarik akan membuat Anda lebih jatuh hati untuk memilih Air Jordan 38 versi yang low. Oke, jadi secara keseluruhan sepatu ini nilainya adalah 8,3 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian yang suka basket dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.